Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel ini. Saya Abu Saminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Amin. Sahabat BN, banyak orang bertanya-tanya bagaimana nanti nasib Pak Jokowi atau nasib rezim Joko Widodo kalau sempat Anies Baswedan yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nanti. Apakah rezim Anies akan mencongkel semua kelemahan-kelemahan, semua kekurangan-kekurangan yang ada selama kepemimpinan Joko Widodo? Ini pertanyaan besar yang sekarang mungkin menjadi hal yang tersimpan di dalam hati banyak orang. Namun sahabat sekalian, kalau kita perhatikan, satu di antara sekian nanti yang akan bisa menjadikan kepemimpinan rezim sekarang aman ke depan adalah ketika nanti Anies Baswedan yang terpilih jadi presiden. Kenapa demikian? Karena kita melihat watak Anies Baswedan bukanlah watak orang yang pendendam. Watak Anies Baswedan bukanlah watak orang yang senang mengungkit-ungkit kelemahan orang ketika dia berkuasa. Dan watak Anies Baswedan bukanlah watak orang yang mau membalas ketika dia disakiti. Buktinya, selama ini kalau kita perhatikan, tidak ada secuil kata-kata pun yang keluar dari mulut Anies Baswedan yang sifatnya negatif kepada Joko Widodo. Demikian juga para menterinya. Dan tidak itu saja. Kalau kita perhatikan bagaimana PSI menghantam Bapak Anies dan secara terang-terangan, namun dia tidak membalas. Dia tidak membalas. Membela diri pun tidak. Yang kita harapkan dapat memang pemimpin yang begini, yang tidak ada niat di hatinya nanti kalau dia jadi ini diungkit, itu diungkit kesalahan. Kalau itu yang terjadi nanti, negara kita ini akan menjadi negara pendendam. Sehingga kalau ini naik, ini yang dihantam. Kalau ini naik, ini yang dihantam. Kalau ini naik, ini yang dihantam. Akhirnya nanti tidak akan habis-habisnya dari problema atau persoalan pertengkaran. Yang kita inginkan ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini, benar-benar dia berpikir untuk bagaimana memajukan bangsa ini tanpa harus dengan cara mengungkit-ungkit kelemahan-kelemahan pemimpin yang sudah berlalu. Ingat, bagaimana Nelson Mandela dihukum oleh rezim kulit putih berpuluh-puluh tahun dengan hukuman yang benar-benar tidak adil sama sekali. Tetapi ketika dia duduk, malah tokoh yang dulu menghukumnya, yang dijadikan sebagai penasehatnya, tidak ada kita mendengar selama kepemimpinan Nelson Mandela menghantam lawan-lawan politiknya dulu. Gunanya tidak ada. Dan itulah yang perlu dicontoh. Dan kita yakin kalau Anies nanti yang memimpin bangsa ini, tidak akan ada itu. Dan kalau ada itu, tentu dari sekarang kita ingatkan, Anies harus mempertahankan watak kepribadiannya seperti sekarang ini. Tidak pendendam. Tidak harus membalas serangan dengan serangan pula. Hubungannya kalau kita perhatikan dengan Bapak Jokowi selama ini tetap baik. Tetap baik walaupun dia tidak menteri lagi. Kita tahu dulu ketika Pilpres periode pertama Bapak Joko Widodo, Anies merupakan orang berada di ring depan
yang menahan hantaman serangan dari pihak lawan kepada Pak Jokowi dialah Anies Baswedan. Tetapi begitu dia keluar kabinet, dia tidak pernah ngomong apa-apa, apalagi tidak pernah dia menyebut ini jasa saya dulu, tidak pernah. Inilah pemimpin yang perlu kita tiru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.